Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok yang mendapatkan bagian penjelasan eksekusi. Kami di sini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama dari penyaji pertama, saudari dari Tiga Gusti. Penyaji kedua kami sendiri, Cia Turdiana. Penyaji ketiga, Spinor Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang eksekusi. Dari banyaknya pendapat para ahli, di sini saya mengambil salah satu pendapat dari R. Subekti yang mengatakan bahwa eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusannya. Simpulan dari eksekusi sendiri yaitu upaya paksa untuk menjalankan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penulis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penulis. Selanjutnya langsung. Udah. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan dari penyaji pertama yang dimana di sini ada beberapa keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan pemeriksaan ulang yang bisa disebut dengan banding atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara. Jadi putusannya sama-sama diterima. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Ketiga, putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Yang keempat, putusan first take dan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya. Yang dimaksud putusan first take di sini adalah putusan akhir yang dimana salah satu antara tergugat dan penggugat tidak hadir dalam persidangan tersebut. Kemudian yang kelima, putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara. Jadi di sini mengambil jalan damai.
Kemudian di sini juga ada asas eksekusi, yang mana asas eksekusi ini diatur dalam pasal 195 ayat 1 yang berbunyi jika terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah pimpinan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Baik, selanjutnya juga di sini terdapat jenis-jenis eksekusi yang dimana di sini ada 3 jenis eksekusi. Yang pertama, eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang. Berarti di sini putusan hakim harus dibayar oleh uang. Yang kedua, eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak, juga disebut dengan eksekusi real. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari penyanyi kedua barusan, yakni tentang tahap-tahap dalam pelaksanaan eksekusi. Tahap-tahap dalam pelaksanaan eksekusi itu, yang pertama adalah adanya permohonan eksekusi, yang mana itu dilakukan oleh pihak yang menang, memohon kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri untuk memperingatkan pihak yang kalah untuk melaksanakan keputusan dengan secara sukarela. Yang kedua itu adalah en-meaning. En-meaning itu di mana adalah dari ketua pengadilan memberikan teguran kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan eksekusi tersebut setelah adanya permohonan dari pihak yang menang. Yang ketiga yakni permohonan sita eksekusi. Permohonan sita eksekusi itu dilakukan oleh ketua pengadilan untuk menyita barang-barang yang pihak yang kalah, apabila pihak yang kalah tersebut tetap tidak melaksanakan eksekusi itu dengan secara sukarela. Yang selanjutnya yakni penetapan eksekusi. Penetapan eksekusi ini berisi perintah ketua pengadilan negeri kepada panitra atau jurusita untuk menjalankan eksekusi terhadap pihak yang kalah. Selanjutnya yakni lelang. Lelang adalah di mana ketua pengadilan itu mengambil harta pihak yang kalah untuk dilelang, dan kemudian harta tersebut digunakan untuk membayar eksekusi dari pihak yang kalah. Mungkin hanya itu dari kami.